Selamat datang di Kedung Jambal, suatu desa di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tempat di mana tradisi dan warisan budaya tetap hidup. Di sini, di desa yang tenang ini, lahir sebuah karya seni yang penuh dengan makna dan keindahan. Salah satunya adalah lurik. Lurik merupakan kain tradisional Indonesia yang sederhana namun elegan dan telah menjadi bagian dari budaya Jawa selama berabad-abad. Namun, di desa ini, lurik bukan hanya sekedar kain. Lurik adalah warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Lurik Bagong asli Sukoharjo terkenal karena kualitas dan keunikan desainnya. Setiap helai benang dianyam dengan tangan penuh cinta dan perhatian yang menciptakan pola garis yang elegan dan bermakna. Warna-warna alami yang digunakan memberikan sentuhan khas yang tak tertandingi, menjadikan setiap kain sebagai karya seni yang unik. Saya Ibu Asih, pemilik dari Griya Lurik Bagong Asli. Ini kan usaha orang tua ya Mbak ya. Dulu kan bapak ibu itu karyawan gitu ya Mbak, buruh lah istilahnya, dalam buruh gitu. Terus beliau pengen mendirikan sendiri, terus mungkin ya beliau punya satu mesin dulu terus dikembangkan, akhirnya dari sampai sekarang ini. Kalau proses pembuatan lurik itu kan sebenarnya dari benang ya Mbak, bahannya dari benang katun. Terus untuk selama ini kan pakai pewarna tekstil, belum ke pewarna alami, itu belum, masih ke pewarna tekstil itu. Terus kalau proses awalnya itu ya dari pewarnaan sampai pengeringan kering itu melalui proses namanya malet gitu. Malet itu masukkan ke alat, ada yang namanya kletek, ada yang namanya peteng gitu. Itu sebelum masuk ke pengerjaan pembuatan motif. Di situ baru masuk ke pembuatan motif, itu namanya proses penyekiran. Itu proses pembuatan motif. Setelah itu baru masuk ke mesin tenun. Itu namanya ada proses nyucuk gitu. Nyucuk itu masukkan ke alat namanya ya gun gitulah istilahnya. Terus baru proses penenunan. Kalau selama ini kan awalnya diambil pedagang itu loh Mbak, itu biasanya untuk pasar-pasar kayak ke Klewer, Beringharjo gitu. Itu mereka konveksi gitu, masuk ke konveksi dulu terus dibikin baju jadi. Terus setelah Covid ini kan saya pengembangan ke baju jadi, karena kain numpuk kan kemarin kan sempat mandek ya hampir 1 tahun atau berapa, itu benar-benar berhenti. Baru nyoba produk-produk baju jadi. Awalnya ada bikin dompet celana pendek gitu. Terus ternyata kok ya ada peminatnya. Terus sekarang kita pakai Shopee, ada IG, ada, tapi paling banyak ya paling dia ada story WA gitu. Soalnya belum ada admin yang benar-benar pegang. Kalau baju-baju ya ada kebaya gitu kan. Kalau lurik kan image-nya kan gitu ya, kebaya terus beskap gitu kalau untuk acara-acara resmi manten atau apa gitu Mbak. Tapi sekarang sudah ini banyak untuk seragam kantor. Lurik itu kan ada minimal 2 macam gitu. Yang biasa itu kan istilahnya lurik kasaran gitu, terus sama lurik alusan. Lurik alusan pun juga sebenarnya bahannya sama, lurik alusan itu ada, cuma pakai katun. Cuma kalau ada yang lurik gradasi gitu ya, lurik gradasi itu proses pembuatan motifnya lama gitu, jadi harganya memang agak mahal. Lurik Bagong asli bukan hanya untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa kini dan masa depan. Dengan desain yang elegan dan fleksibel, lurik dapat dikenakan dalam berbagai kesempatan, dari acara formal hingga gaya sehari-hari.
Menggunakan lurik adalah cara untuk tetap terhubung dengan akar budaya sembari merangkul gaya hidup modern. Bergabunglah dengan kami dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya yang indah ini, di mana tradisi bertemu dengan keindahan yang abadi.